Masyarakat kita termasuk anggota masyarakat kamu kan? Termasuk kamu bukan? Termasuk ya? Iya. Karena apa yang menjadikan permasalahan sampah mendunia itu karena kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitarnya masih sangat kurang. Nah, jadi tidak heran ketika jumlah sampah tersebut semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin menumpuk. Jumlah kotoran atau sisa bangunan itu akan membahayakan kesehatan jika dibiarkan. Kalian sadari atau tidak, sampah yang sudah menimbulkan bau itu bisa menjadi masalah untuk kita, terutama untuk masalah kesehatannya. Maka jangan biarkan, ya, jangan sampai kita membiarkan sampah menumpuk di sekitar kita, apalagi kita sampai membadak tempatnya. Agar tidak menumpuk dan tidak menyebabkan banjir, apa yang bisa kita lakukan untuk sampah kita? Ya, kita nanti akan mempelajarinya, tapi sebelumnya kita akan mengenal macam-macam sampah terlebih dahulu, supaya kita bisa tahu bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, karena masalah limbah atau sampah ini sangat meresahkan kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga Indonesia, dan sebagai warga dunia, maka dari itu pagi hari ini di SD Negeri 1 Kalisat Kidul ini saya kenalkan bagaimana cara pengolahan sampah. Limbah atau sampah itu merupakan salah satu sisa-sisa buangan kotoran yang sangat mengganggu. Jadi segala sesuatu yang sudah sisa tidak berguna dan mengganggu itu termasuk sampah. Nah, jadi sedangkan bisa kalian ketahui ya, yang dimaksud dengan sampah itu yang seperti apa? Yang dimaksud dengan sampah adalah salah satu atau segala sesuatu sisa-sisa buangan atau kotoran yang sangat mengganggu. Nah, seharusnya limbah ini dibuang ke tempatnya dan tidak berserakan di mana saja. Salah satu faktor yang membuat limbah selalu menjadi masalah adalah karena tidak dibuang atau tidak dikelola dengan baik. Bahkan dengan jumlahnya yang sangat banyak, ada pula negara yang harus mengimpor limbah di negaranya ke negara lain. Bisa saja ini nanti sampah yang ada di Indonesia kita ya impor, ya kita ekspor ke luar negeri yang masih bersih sampahnya, tapi ya tidak ada yang mau ya. Tapi bisa saja sampah itu kita ekspor apabila pengelolaan sampahnya itu benar. Ada yang mengalami sampah dengan jumlah yang sangat banyak. Ada negara yang harus mengimpor sampahnya itu sudah menutupi lautan. Bahkan ada limbah-limbah pabrik yang menyebabkan sampai lautnya itu ada busanya. Seperti kita setelah mandi pakai sampo itu kalau dibasah kan ada busanya ya. Itu di India juga saat ini mengalami yang seperti itu. Karena apa? Saking kotornya, saking banyaknya limbah sampah yang ada di lautan sampai menimbulkan busa. Padahal busa itu adalah busa beracun karena bersumber dari limbah pabrik yang tidak dikelola dengan baik. Dalam mengatur cara pembuangan limbah ini memang tidak mudah karena dibutuhkan kesadaran penuh dari setiap individunya. Jadi pagi hari ini Bu Guru sampaikan, kumpulkan di sekolah setiap hari Jumat tentang pengenalan sampah adalah untuk meningkatkan kesadaran kalian sebagai individu, sebagai manusia untuk sadar bagaimana cara pengelolaan sampah. Karena kalau kalian hanya mengandalkan orang lain, kalian mengandalkan yang bersama-sama, semuanya tidak akan terkelola dengan baik. Maka pengelolaan sampah harus dimulai dari diri kalian sendiri, kesadaran dari masing-masing individu.
Limbah yang dibiarkan tentu akan membuat kondisi suatu wilayah menjadi berantakan. Ya atau tidak? Kalau banyak sampah kita kelihatan berantakan apa tidak? Ya. Di jalanan nanti kelihatan kotor ya, karena banyaknya sampah yang berwarna-warni. Di dalam kelas juga akhirnya semuanya kelihatan berantakan. Material dari sisa-sisa pembuangan yang sudah tidak digunakan atau tidak berfungsi lagi, itulah yang disebut dengan sampah atau limbah. Apabila limbah ini dikumpulkan tapi diolah kembali, maka jumlahnya tidak akan menumpuk terus-menerus. Nah, jadi kita juga bisa mengelola sampah, barang-barang yang sudah tidak digunakan, yang sudah dikatakan sebagai limbah, bisa dikelola, dimanfaatkan kembali sehingga sampahnya tidak menumpuk. Kemungkinan besar keberadaannya juga tidak akan mengganggu kehidupan setiap makhluk hidup karena digunakan dengan baik. Namun jika limbah ini tidak digunakan kembali dan dibiarkan saja, maka dampak negatifnya banyak sekali. Nah, jenis sampah yang pertama adalah jenis sampah berdasarkan bentuknya. Ada yang berbentuk padat. Sampah yang berbentuk padat ini contohnya adalah plastik, daun, dan logam. Ini termasuk jenis sampah padat, tidak dikelola dengan baik. Contohnya adalah sisa-sisa oli, ya, oli sepeda motor itu kan kalau sudah terlalu lama dibuang ya. Nah, itu termasuk limbah atau termasuk sampah. Kemudian jenis sampah berdasarkan asalnya. Yang berasal dari manusia, tahu? Sampah yang berasal dari manusia, tahu? Tapi jangan sampai diri kita ini menjadi sampah masyarakat ya. Ya, jangan sampai kalian menjadi sampah masyarakat. Cukup bagian dari diri kalian sendiri yang menjadi sudah tidak berguna saja yang menjadi sampah atau menjadi limbah. Tapi jadilah diri kalian orang-orang yang bermanfaat sehingga tidak menjadi sampah masyarakat. Ya, sampah yang berasal dari manusia yang seperti apa? Tahu ya? Tahu ya sampah yang berasal dari manusia ya? Tahu? Tahu ya? Iya. Yang lebih sopan lagi coba. Kotoran yang dibuang dari manusia. Namun sebenarnya kotoran atau limbah yang berasal dari manusia ini pun bisa dimanfaatkan kembali, tapi perlu proses kimia yang sangat rumit agar bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian ada sampah yang berasal dari alam. Yang berasal dari alam itu jenis limbahnya yang bersumber dari alam, termasuk limbah yang prosesnya tidak direncanakan atau tidak secara langsung. Contohnya adalah buah-buahan yang membusuk, ya, itu termasuk sampah yang berasal dari alam. Dedaunan yang berguguran karena sudah kering, itu juga termasuk sampah yang berasal dari alam. Nah, kemudian ada sampah yang berasal dari hewan. Sama halnya dengan manusia, hewan juga mampu menghasilkan limbah atau sampah dari kotorannya. Namun kalau dari hewan sudah banyak yang sering kita gunakan, manfaatkan kembali ya. Menjadi apa kalau sampah atau limbah dari hewan? Dijadikan apa? Dijadikan pupuk, ya, pupuk kandang ya. Kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi pupuk. Kemudian ada yang namanya limbah konsumsi dari sisa-sisa makanan yang kita makan sehari-hari, ya. Limbah industri. Kemudian ada hasil tambang juga menyebabkan sampah. Kemudian ada sampah yang lain berdasarkan sifatnya. Ada yang tidak tahu berdasarkan sifatnya sampah dibagi menjadi berapa? Berdasarkan sifatnya ada sampah
ada 3 macam, yaitu sampah apa? Organik, anorganik, kemudian apa lagi? Ada sampah apa lagi? B3 ya, merupakan limbah yang di dalamnya terdapat kandungan